Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yuridu liyaj'ala 'alal mu'minina harajan walakin yuridu liyutahhirahum wa liyutimma ni'matahu 'alaihim la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-60. Video yang ke-60 ini merupakan video akhir dari pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Yang kita pelajari pada video kali ini adalah mengi'rab. Pada pelajaran yang ke-60 tentang mengi'rab ini merupakan pelajaran puncak dalam bahasa Arab. Maksud mengi'rab adalah menjelaskan kedudukan-kedudukan kata serta perubahan-perubahan bentuk akhirnya dalam suatu kalimat. Sehingga ketika seseorang sudah bisa menjelaskan kedudukan suatu kata dalam kalimat, maka dia akan mengetahui urutan mengartikan, kata dalam kalimat tersebut, dan sekaligus bisa membaca teks bahasa Arab sekalipun tidak berharokat alias gundul. Hasilnya terjemahannya bagus dan bisa membaca teks gundul juga. Urutan mengi'rab pertama untuk isim mu'rab dimulai dengan menjelaskan satu, kedudukannya dalam kalimat, kedua, statusnya, ketiga, tandanya, dan keempat, alasan tandanya. Sementara isim mabni dimulai dengan menjelaskan satu, jenis isim mabninya, kedua, tanda mabninya, ketiga, tempat statusnya, keempat, kedudukannya. Saya ulangi, keempat, kedudukannya dalam kalimat. Sedangkan fi'il mu'rab, yaitu fi'il mudhari', penjelasannya dimulai dengan satu, bentuk fi'ilnya, kedua, statusnya, ketiga, tandanya, dan keempat, alasan tandanya. Sedangkan fi'il mabni, penjelasannya hanya dua. Satu, bentuk fi'ilnya, dan kedua, tanda mabninya. Dan terakhir untuk haraf, penjelasannya sama dengan fi'il mabni, hanya dua. Yang pertama nama harafnya, dan yang kedua tanda mabninya. Itulah urut-urutan mengi'rab kata, apakah isim, fi'il, atau haraf. Sekarang kita masuk contoh mengi'rab. Yang pertama, jumlah ismiyah atau kalimat isim. Contohnya, al-muslimu sholihun, orang muslim baik. Al-muslimu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu li'annahu ismul mufradi. Penjelasan dari kata al-muslimu, pertama, mubtada' adalah kedudukan isim mu'rabnya, marfu' adalah statusnya, dhammah adalah tanda rofaknya,
Kemudian isim mufrad adalah alasannya. Yang kedua, sholihun, i'rabnya khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu li'annahu ismul mufradi. Penjelasannya, kata sholihun, khobar adalah kedudukan isim mu'rabnya, marfu adalah statusnya, dhammah adalah tanda rofa'nya, dan isim mufrad adalah alasannya. Itu contoh mengi'rab pertama. Sekarang kita masuk contoh yang kedua, mengi'rab jumlah fi'liyah. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna. Artinya, dan janganlah kalian mencampur adukan yang hak atau yang benar dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak dan kalian mengetahui. Kata yang pertama, wa harfu atfin mabniun alal fathati. Penjelasan kata pertama, harf atof adalah nama harfnya atau huruf sambung, dan fathah adalah tanda status mabninya. Yang kedua, la harfu jazmin mabniun ala sukuni. Penjelasan kata kedua, harf jazm adalah nama harfnya atau harf yang menjazmkan fi'il mudhari', dan sukun adalah tanda status mabninya. Kemudian yang ketiga, talbisu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Penjelasan kata yang ketiga, fi'il mudhari' adalah bentuk fi'il mu'rabnya, majzum adalah statusnya, hadfun nun adalah tanda jazmnya, dan termasuk al-af'alul khamsah adalah alasannya. Kemudian kata yang keempat, al-haqqa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihil fathatu li'annahu ismul mufradi. Penjelasan kata yang keempat ini, maf'ulun bih adalah kedudukan isim mu'rabnya atau objek, mansubun adalah statusnya, fathah adalah tanda nasabnya, dan isim mufrad adalah alasannya. Kemudian yang kelima, bi harfu jarrin mabniun alal kasrati. Penjelasan kata yang kelima, harf jar adalah nama harfnya dan kasroh adalah tanda status mabninya. Kemudian kata yang keenam, al-batili ismun majrurun wa alamatu jarrihil kasratu li'annahu ismul mufradi. Penjelasan kata yang keenam ini, isim adalah bentuk isim mu'rabnya, majrur adalah statusnya, kasroh adalah tanda jarnya, dan isim mufrad adalah alasannya. Kemudian kita masuk kata yang ketujuh, wa harfu atfin mabniun alal fathati. Penjelasan kata yang ketujuh, harf atof adalah nama harfnya atau huruf sambung, dan fathah adalah tanda status mabninya. Kemudian kata yang kedelapan, taktumu fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi
hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Penjelasan kata yang ke-8, fi'il mudhari' adalah bentuk fi'il mu'rabnya, majzum adalah statusnya, hadfun nun adalah tanda jazmnya, dan termasuk al-af'alul khamsah adalah alasannya. Kemudian kata yang ke-9, al-haqqa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihil fathatu li'annahu ismul mufradi. Penjelasan kata yang ke-9 ini, pertama, maf'ulun bih adalah kedudukan isim mu'rabnya, mansub adalah statusnya, dan fathah adalah tanda nasabnya, dan isim mufrad adalah alasannya. Kemudian kata yang ke-10, wa harfu atfin mabniun alal fathati. Penjelasan kata yang ke-10, harf atof adalah nama harfnya dan fathah adalah tanda status mabninya. Kemudian kata yang ke-11, antum domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Penjelasan kata yang ke-11, domir munfasil adalah nama isim mabninya, sukun adalah tanda status mabninya, tempat rofa atau fi mahalli raf'in adalah posisi statusnya, dan mubtada adalah kedudukannya. Dan kata yang ke-12 atau terakhir, ta'lamuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Penjelasan kata yang ke-12 atau terakhir, fi'il mudhari' adalah bentuk fi'il mu'rabnya, marfu adalah statusnya, subutun nun adalah tanda rofaknya, dan termasuk al-af'alul khamsah adalah alasannya. Sebagai catatan, fi'il mudhari' nomor 8 di atas, yaitu taktumu, statusnya juga majzum, mengikuti status fi'il mudhari' nomor 3, yaitu talbisu, karena ada harf atof, yaitu wa, huruf sambung, yang berfungsi menyambungkan isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Jadi harf atof seperti wa tidak hanya berfungsi menyambungkan isim dengan isim saja, tetapi juga berfungsi menyambungkan fi'il dengan fi'il, seperti taktumu disambungkan oleh wa dengan talbisu, sehingga ketika status fi'il mudhari' talbisu majzum, maka status fi'il mudhari' juga ikut majzum. Jadi karena status fi'il mudhari' talbisu majzum, maka fi'il mudhari' taktumu juga berstatus majzum. Kesimpulan pelajaran shorof dan nahwu. Pada kesimpulannya, materi bahasa yang dipelajari dalam bahasa Arab dasarnya adalah shorof dan nahwu. Shorof adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan perubahannya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, baik isim, fi'il maupun haraf. Sedangkan nahwu adalah ilmu yang mempelajari bentuk akhir kata, baik karena kedudukannya dalam kalimat atau adanya pengaruh kata yang lain dalam kalimat itu.
Jadi urutan yang dipelajari dalam tata bahasa Arab adalah sorof dahulu, baru kemudian diikuti nahwunya. Mempelajari sorof terlebih dahulu, baru diikuti nahwunya, itu karena sorof mempelajari kata, sementara nahwu mempelajari kalimat. Jadi istilah yang kita mestinya ucapkan dalam mempelajari kaidah bahasa Arab atau tata bahasa Arab adalah sorof nahwu, bukan nahwu sorof. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.